ingin menjerumuskan saya. Itu saja, kata Jokowi. Salam jumpa. 3 periode. Kalau tidak rame bukan politik, begitu kata orang. Karena itu tidak jarang suasana yang adem dibikin rame. Ada saja cara orang untuk membuat rame. Paling banyak dengan melemparkan isu dan kemudian digoreng oleh para juru masak. Itu yang kerap kali terjadi. Isu terakhir yang digoreng-goreng adalah menyangkut masa jabatan presiden. Yakni ada yang melemparkan isu jabatan 3 kali masa jabatan. Bahkan seorang Amin Rais, mantan ketua MPR pun mengangkat isu itu. Menurut dia ada skenario untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Artinya tidak hanya 2 sebagaimana ketentuan konstitusi, tetapi menjadi 3. Sekarang ada semacam pabrik opini yang semula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini, ke arah mana. Itu kata Amin Rais dalam YouTube-nya. Kata dia, di balik panggung ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara. Mulai dari DPR, MPR, DPD maupun lembaga negara yang lain. Itu katanya yang disebut sebagai manuver politik. Ya, itu yang kemudian digoreng-goreng dan muncul kemana-mana. Apa yang terjadi selanjutnya? Melemparkan isu semacam itu sebetulnya bukan hal yang baru. Setiap kali terjadi, entah maksudnya apa, mereka melemparkan isu semacam itu. Memberikan kesan bahwa presiden kemaruk kekuasaan, haus kekuasaan, atau memanaskan situasi, atau mengalihkan perhatian, sekedar untuk mendapat sorotan media dan menjadi bahan perbincangan publik. Atau itu merupakan ungkapan dari katakanlah semacam kecemburuan politik, political jealousy. Bisa semuanya terjadi. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengusulkan agar masa jabatan presiden tidak 5 tahun tetapi jadi 6 atau 7 tahun setiap kali periode. Ada lagi yang usul 1 periode cukup 4 tahun. Tapi bisa juga 3 tahun. Tapi bisa menjabat 3 periode kalau 4 tahun. Yang lain berpendapat 1 periode saja. Tapi tetap 5 tahun, tidak bisa dipilih lagi. Ya, banyak orang usul, maunya apa nggak tahu. Alasan yang selalu dibukakan adalah agar presiden dapat menuntaskan program pembangunan yang dicanangkannya. Apakah itu berarti banyak program yang mangkrak karena masa jabatan tidak cukup? Nah, itu pertanyaannya tentu. Walau sudah 2 periode, misalnya. Alasan memang bisa dibuat-buat sesuai dengan keinginan yang membuat alasan. Apa yang terjadi di negeri ini beda, sebagai contoh yang terjadi di Rusia sana beberapa waktu yang lalu. Justru penguasa yang menginginkan untuk menambah masa jabatannya. Makanya langsung melakukan amandemen konstitusi. Sementara di sini sebaliknya, Presiden Jokowi justru menaruh curiga kepada pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan itu. Sebab menurut Jokowi itu usulan yang sangat merugikan dirinya. Presiden Jokowi mengatakan ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode.
Menurut saya ada 3 motif. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan saya. Itu saja, kata Jokowi. Putin di Rusia memprakarsai amandemen konstitusi yang memungkinkan dirinya untuk dipilih lagi 2 kali masa jabatan setelah 2 kali masa jabatan selesai. Hal yang hampir mirip dulu dilakukan oleh penguasa di Venezuela, Hugo Chavez. Mereka juga melakukan hal semacam itu. Karena sudah memang kuasaannya sangat besar. Putin berkuasa sebagai diktator totaliter Stalinis, tetapi bersifat leaderis. Karena rejim tersebut telah merebut negara dan tampaknya memperlakukannya sebagai milik pribadi. Jadi ia memperlakukannya sebagai milik pribadi. Yang terjadi di Filipina sebagai contoh justru sebaliknya. Karena pengalaman buruk di masa Ferdinand Marcos yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga menjadi seorang diktator, menubuh-suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka masa jabatan presiden dibatasi. Menurut Konstitusi Filipina, Konstitusi 1987, masa jabatan presiden dibatasi sekali periode untuk masa 6 tahun. Tidak bisa dipilih kembali. Ya, selama ini memang ada dalam secara teori, ada beberapa konsep tentang pembatasan masa presiden. Yang pertama, tidak ada masa jabatan kedua, no re-election, jadi tidak bisa dipilih kembali. Itu seperti di Filipina, 6 tahun. Yang kemudian ada juga yang tidak boleh ada masa jabatan berlanjut, no immediate re-election. Yang ketiga, maksimal 2 kali masa jabatan, only one re-election, seperti di Amerika atau juga di Indonesia. Keempat, tidak ada pembatasan masa jabatan, no limitation re-election, jadi bisa dipilih. Nah, yang terjadi di Rusia ada yang disebut sebagai kudeta konstitusional. Hal ini mengingatkan kita akan masa yang terjadi di negeri kita pada zaman Orde Baru dulu. Setiap kali masa jabatan presiden akan selesai, kemudian akan dikerahkan dari segala macam lapisan masyarakat, berbagai macam organisasi, kelompok, berbagai macam kelompok, bahkan partai. Untuk apa? Untuk menyatakan yang disebut sebagai menyatakan kebulatan tekad untuk mendukung kembali Presiden Soeharto. Walhasil Soeharto berkuasa hingga 32 tahun. Bahkan sebelum jatuh pun sempat digalang kebulatan tekad itu. Pertanyaan kita, apakah kita ingin memutar balik jarum jam? Rasanya hanya orang-orang yang kurang kerjaan saja atau mencari cara untuk mendiskreditkan pemerintah dalam diri presiden dengan memainkan isu, menggoreng isu perubahan masa jabatan presiden, memperpanjang. Saya rasa ini merupakan atau cerminan dari kecemburuan politik, political jealousy. Memang kepenjuruan politik bentuknya bisa macam-macam. Misalnya menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian, melemparkan narasi asal kontra terhadap kebijakan pemerintah. Entah masuk akal atau tidak, atau benar atau tidak. Kadang-kadang dibikin masuk akal, meskipun yang masuk akal belum tentu benar, tapi yang benar selalu masuk akal. Sebenarnya menurut hemat saya, lebih tepat kalau wacana pembatasan masa jabatan presiden apabila dikaitkan dengan konsolidasi demokrasi, daripada dengan sukses atau tidak suksesnya pembangunan ekonomi dan politik dan sebagainya. Apalagi hanya sekedar untuk meramaikan panggung politik dan maksud-maksud tak terpuji di balik usaha-usaha untuk membuat keramaian itu. Apakah yang disebut dikatakan indikator konsolidasi demokrasi? Secara umum, indikator umum konsolidasi demokrasi misalnya ditandai dengan berjalannya prinsip-prinsip demokrasi, misalnya supremasi hukum, peradilan yang independen, pemilihan umum yang jujur dan adil dan dalam waktu yang tetap,
masyarakat sipil yang toleran atas kemajemukan, serta penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Rasanya itu yang lebih penting. Terima kasih. Salam.